Oke, pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi DNS server pada MikroTik kita. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan belajar NAT redirect. Sebelumnya, kita juga sudah membahas NAT DST NAT, yaitu ada action DST NAT. Nah, ada action redirect. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jika DST NAT maka paketnya akan diarahkan ke luar router. Jadi contoh kasusnya seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ketika kita mengakses IP public router dari internet, maka paketnya akan diarahkan ke server Ubuntu. Jika teman-teman perhatikan di sini adalah bahwa paket itu diarahkan ke server lain, yaitu ke IP lain, ke IP Ubuntu. Nah, tapi kalau kita menggunakan redirect, eh, maka nanti paketnya akan diarahkan ke router itu sendiri. Oke, kita cek di MikroTik ya di sini. Di sini kita cek di MikroTik ya. Nah, di sini di bagian firewall action. Firewall action, kita coba actionnya itu kita tambah icon plus action DSTNAT. Nah, perhatikan di sini jika kita menggunakan action DSTNAT ada menu to address. Sekarang kita coba action redirect. Nah, maka menu to address itu hilang, yang ada hanya menu to ports. Kenapa? Karena redirect membelokkan paket ke router itu sendiri. Jadi tidak perlu menunggu address. Oke, langsung saja kita bahas contoh kasus redirect. Di sini kita akan menggunakan DNS server sebagai contoh kasus redirect. Kita tadi sudah mengkonfigurasi DNS server ini di MikroTik kita. Coba kita cek IP DNS. Nah, perhatikan di sini sudah ada allow remote request. Kemudian di static kita memiliki beberapa domain. Kemudian di beberapa komputer, dalam hal ini kita sudah melakukan konfigurasi di PC1 dan PC2. Kita show IP. Perhatikan bahwa DNS-nya kita sudah mengarah ke DNS. Kita perhatikan lagi show IP. DNS-nya itu sudah mengarah ke MikroTik kita. Namun pertanyaannya mungkin
Nah, ada beberapa komputer yang DNS-nya tidak mengarah ke mikrotik kita ini, seperti di PC3 dan PC4, yaitu DNS-nya 8888. Jadi kita lihat di PC3, show IP, perhatikan bahwa DNS-nya ini 8888. Begitu juga di PC4, show IP, maka DNS-nya masih 8888. Dan ketika kita PC3 ping vpgs.mydomain.com, maka kita coba lagi. Maka dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa ya, yaitu tulisannya cannot resolve vpgs.mydomain.com. Dan ini juga saya sudah mengulangi sampai 3 kali, yaitu hasilnya tetap sama. Kenapa demikian? Karena domain ini adalah domain lokal, yaitu hanya ada di mikrotik kita. Jadi ketika komputer kita menggunakan DNS selain mikrotik kita, selain 192, selain 192.168.1.1, maka hasilnya dia akan cannot resolve vpgs.main. Tapi kalau kita menggunakan domain yang ini, ping vpgs.mydomain.com, maka dia hasilnya akan berhasil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar PC3 ini tetap bisa terkoneksi seperti PC1 dan PC2 dengan DNS-nya Google 8888. Nah, solusinya adalah kita bisa menerapkan yang namanya firewall redirect di mikrotik kita. Tujuannya nanti ketika ada request DNS request ke 8888 ini, maka paket tersebut akan dibelokkan ke mikrotik kita. Oke, langsung saja kita coba praktek di sini. Kita bisa masuk ke menu IP, kemudian firewall. Di sini kita masuk ke tanda plus, kemudian di general chain-nya kita gunakan chain DST-NAT. Kemudian untuk DST address-nya kita masukkan yang tadi, yaitu 8888. Nah, maka action-nya nanti 888. Protokolnya menggunakan protokol yaitu UDP. Nah, destinasi portnya yaitu port UDP 53. Karena port UDP ini 53. Jadi untuk destinasinya saya isi 53. Nah, di sini artinya ketika nanti ada DNS request yaitu UDP 53 adalah DNS request. Nah, jadi ketika ada DNS request menuju 88, maka actionnya nanti saya akan redirect ya. Redirect. Kemudian portsnya juga kita mengarah ke port UDP yaitu port 53. Artinya nanti destinasi address-nya itu nanti akan diganti router kita ya. Akan diganti menjadi router kita, itu 192.168.1.1.
kemudian kita oke, kemudian kita coba cek di PC 3 dan PC 4. Kita cek di PC 3, ping vpcs.mydomain.com. Perhatikan di sini bahwa kita berhasil ping ke vpcs.mydomain.com. Namun di sini pingnya timeout ya. Sekarang kita coba ping ke Ubuntu. Ubuntu.mydomain.com. Perhatikan di sini juga kita berhasil ya untuk ping ke Ubuntu. Cuma di sini keterangannya masih timeout karena ada di sini kita berhasil, tapi beberapa kali saya coba juga tetap timeout ya. Mungkin karena servernya. Tapi kita sudah bisa masuk ke dalam VCS ini. Ini karena server timeout ini karena koneksinya mungkin. Karena koneksi di server di sini. Di mikrotiknya ini. Oke, kita lanjut. Tapi kita di sini masih ada satu problem. Nah, jika kita perhatikan di mikrotik di bagian general, mikrotik di bagian general di sini untuk destinasinya kita isi 888. Nah, ini hanya berlaku jika DNS server komputer kita itu 888. Nah, tapi jika misal DNS servernya ini bukan 88, yaitu 1111. 111 ini adalah DNS cloud ya, bukan DNS Google, tapi DNS server cloud. Nah, maka nanti role ini yang 88 ini tidak akan berfungsi di server DNS kita gitu. Di komputer. Maka nanti di komputer VPCS ini dia tidak akan berfungsi. Jadi di sini ada baiknya kita destinasi addressnya kita tutup saja. Jadi biarkan seperti ini. Artinya siapapun DNS server yang digunakan oleh komputer akan diredirect ke mikrotik kita ini. Oke, kemudian kita coba ping lagi di PC 3, yaitu ping vpcs.mydomain.com. Perhatikan di sini juga hasilnya berhasil ya. Walaupun kita sering timeout gitu. Nah, di sini juga sudah berhasil ya. Coba kita lagi cek lagi ping ubuntu.mydomain.com. Perhatikan di sini kita juga berhasil. Cuma beberapa juga timeout juga. Sering timeout. Di sini kita berhasil, cuma ada beberapa yang timeout. Kita coba lagi. Nah, begitu juga di PC 4. Kita coba ping vpcs.mydomain.com. Perhatikan di sini kita berhasil ping ya, tidak ada kendala untuk di PC 4-nya. Coba kalau kita ping ke ubuntu.mydomain.com. Perhatikan di sini kita berhasil, namun hasilnya masih timeout untuk di Ubuntu. Tapi kita berhasil untuk pingnya. Mungkin ini karena terkendala di server Ubuntu kita. Ini bisa kita coba cek
di Ubuntu-nya. If config, kita IP-nya kita cek 1.254 benar. Kita cek di IP, kemudian DNS, kita allow remote. Maaf. Nah, di sini maaf Ubuntu. Kita cek 192.168.1.254, betul. Untuk servernya 2.2 ya, IP-nya ini. Oke, ini allow remote request-nya oke, benar. Benar, oke. Tidak ada masalah. Nah, kita coba cek lagi. Ping ubuntu.mydomain.com. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil ping ke ubuntu.mydomain.com. Ya, isi 3 berhasil. Kemudian di PC4 ping ubuntu.mydomain.com. Ini untuk di PC4 kita juga berhasil, cuma beberapa kali kita time out. Kita coba lagi. Kadang di simulator seperti ini kita sering mengalami error seperti ini. Namun jika di real lapangan itu kita tidak akan menemukan error-error seperti ini tadi. Oh maaf ya, ternyata di sini kita error resolve itu ping vpgs.mydomain.com. Nah, ternyata saya di sini salah menuliskan ya, vpgs my domain harusnya, karena di sini saya membuatnya itu IP DNS, kita cek static mydomain.com ya. Perhatikan. Ternyata di sini kita salah menuliskan penulisannya ya. Coba kita ulangi lagi, ping vpgs.mydomain.com. Kadang ketika mydomain.com. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil ya. Artinya kita sudah terkoneksi. Begitu juga kita ping ubuntu.mydomain.com. Perhatikan bahwa kita juga sudah berhasil ping ke Ubuntu. Begitu juga di PC4. Ping vpgs.mydomain.com. Nah, kita juga berhasil ya. Dan kemudian coba kita ping ke ubuntu.mydomain.com. Perhatikan, oh maaf salah penulisan. Kadang kalau kecepatan suka salah ya. Ping ubuntu.mydomain.com. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil ping juga ke ubuntu.domain.com. Artinya kita sudah berhasil terkoneksi. Oke, sampai sini kita sudah berhasil konfigurasi NAT redirect
Sampai jumpa di video berikutnya.